Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi pada Mikrotik untuk setting proxy dan limit bandwidth. Pertama-tama kita install terlebih dahulu Mikrotiknya. Jangan lupa memasukkan ISO. Untuk network adapter, yang pertama pilih bridge, yang kedua network adapter untuk lab A, dan yang ketiga network adapter untuk lab B. Sudah, langsung saja mulai buka. Install seperti biasa, tunggu sampai selesai. Sama Bella yang biru yang ini. Yang kelas kita mana? Ini. Yang warna hitam ini. Saya lagi bikin beton. Masukkan sintak SSID set name untuk mengubah nama kepemilikan Mikrotik, lalu password untuk memberi keamanan. Jika sudah, buka Winbox. Masuk ke Winbox. Pertama-tama pergi ke IP, DHCP client, tambahkan add default root no, lalu oke. Oke, sudah boot. Kedua kita pilih IP, klik address, masukkan 1010 absen 1/27 karena kita hanya butuh 17 klien. Yang kedua 20 absen /26 karena kita butuh 37. Jika sudah, klik DHCP server, DHCP setup pada lab A. Karena kita hanya butuh 17, maka ujungnya kita ganti menjadi 18. Empat. Oke, sudah. Klik IP, klik DNS, tambahkan server 88.4.4, klik OK. Pergi lagi ke IP, sekarang ke firewall, action masquerade, generalize channel, dan out interface ada 1, klik OK. IP root, sekarang menambahkan gateway 172.16.54.1. Sudah jadi di root. Nah, sekarang kita tes koneksi dari lab A dulu. Buka CMD, lalu tracer. Tapi yang pertama muncul adalah 10.10.7.1. Jika sudah seperti itu, maka itu betul.
Sekarang lanjut ke IP web proxy. Enable CC administrator, CC on disk kita nyalakan, CC obses setting ke 1.000.000, lalu apply, klik akses, tambahkan src address 10.10.7.0/27 dsthost http forever.com action deny, klik OK. Jangan lupa menambahkan firewall DSNet, kita tambahkan dulu firewall DSNet protokol 6TCP DST-port 80 in interface header 2. Actionnya kita pilih redirect to ports 8080, klik enter. Sudah, kembali kepada web proxy access. Tapi untuk memblokir MP3 pertama bintang titik MP3, klik OK. Tapi lagi untuk memblokir sebuah kata bintang wiki itu, dan yang terakhir redirect situs ke situs sekolah kita. Klik OK. Buka Chrome. Kita hapus history dulu. Lalu kita coba untuk membuka HTTP Forever. Ini. Jika masih belum bisa, nah ini sudah bisa ternyata. Maka link HTTP yang tadi kita simpan kan diblokir. Seperti ini. Kita skip saja dulu. Ini untuk memblokir situs MP3. Jika menunggu terlalu lama, kita lakukan saja reboot pada mikrotiknya. Oke. Sistem reboot, yes. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai rebootnya selesai. Oke, tunggu sebentar. Oh ya, kita lihat dulu IP-nya. Nah, ini adalah IP DHCP pertama. Guys, nah, ini IP kita. Mari kita lihat.
Kita coba kembali ke Chrome. Ya, cari HTTP forever. Ini harusnya bisa berhasil. Nah, seperti itu. Kalau sudah forbidden, artinya terblokir. Lanjut ke Ono Center or ID untuk memblokir kata wiki. Pada bagian event kita klik. Nah, sudah forbidden, artinya terblokir. Lanjut index of mp3 paling atas, pilih salah satu ini. Dan terblokir. Yang terakhir redirect, yaitu web simons.edu yang akan mengarahkan langsung ke web sekolah kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah limit bandwidth lab A. Klik IP, ke queues, tambahkan, dan targetnya adalah lab B, lab A. Kita limit upload dan downloadnya 2 MB, sebesar 2 MB. Oke. Langsung aja kita test speed. Test speed pada terserah kalian, yang penting. Tapi saya pakai CBN. Nah, jika ini limit A-nya merah, artinya itu sudah berjalan meskipun belum kita limit atau test speednya. Kita coba klik. Kecepatan download tidak akan melebihi 2. Kalaupun melebihi 2 itu tidak jauh dari 2 ataupun sampai ke 3, itu tidak. Nah, seperti ini. Nah, untuk limit lab A sudah berhasil. Kita lanjutkan ke limit lab B. Nah, pertama-tama kita setting dulu pada lab B sebagai static. Pada properti IP path kita isi seperti ini, 2020 7 client 2 dan slashnya tadi 26, artinya 192. Isi gateway-nya 761 dan DNS server seperti yang kita masukkan di root. Sudah. Matikan PMNet 2. Lalu acak-acak IP pada internet yang kita punya. Seperti ini. Oke. Close. Sekarang tambahkan limit untuk klien dari lab B, yaitu 20.20.7.2. Limitnya 1 MB. Oke. Jika perlu kita matikan dulu yang limit A-nya dan tarik ke atas limit B-nya. Kita tes dulu apakah mendapatkan internet atau tidak. IP yang pertama muncul adalah 20.27.1. Nah, jika seperti itu maka jalurnya itu sudah betul terhubung ke PMNet kedua atau layer 2. Nah, kita coba test speed. Kecepatan download tidak akan melebihi 1. Seperti ini. Sama dengan kecepatan downloadnya. Dan
Dan pada Qs juga ini akan terlihat merah limit B nya. Yang terakhir limit B ke A. Jadi targetnya itu B, tujuannya itu ke A. Tidak perlu besar, kita coba 10 MB saja. Oke. Nah, ini sudah lihat hasil tesnya. Tidak lebih dari 1. Oke. Matikan dan tarik ke atas limit B ke A ini paling atas. Nah, jika sudah, maka cara mengaksesnya kita perlu mempersiapkan PC kedua, atau di sini saya menyiapkan WinXP di virtual mesin. Kita buka open speed test di sini. Kita buka. Caranya adalah ke kontrol panel, matikan lab B yang ada di PC asli kita, nyalakan yang lab A. Nah, seperti itu. Jika sudah, pada VMware Windows XP ini kita setting IP static yang 2020 tadi. Caranya adalah pergi ke kontrol panel. Di kontrol panel, NCPA CPL, enter. Kita tunggu. Nah, ini ada local area network. Kita klik property. Klik internet protokol. Nah, seperti ini. Static, setting static. Klik OK. Kita lihat apakah mendapatkan internet. Dengan cara pergi ke CMD lalu reset. Kalau tidak bisa seperti ini, kita disablekan dulu, lalu enablekan kembali. Nah, kita masuk kembali. Klik properti, internetnya ini 2027 seperti yang ada di asli, tapi bedanya kita masukkan di virtual. Klik OK dan close. Lalu buka open speed test. Nah, jika HTTP 10.10.7.18.3000, artinya kita harus membukanya di virtual. Ini IP-nya sudah betul, masuk ke 2027.1. Kita bisa langsung limit, buka si monkey, lalu search yang tadi 10.10.7.18.2.3000 di atas ini. 10.10.7.18
dan 3000. Tadi kita limit bandwidth sebesar 10 Mbps untuk download dan 10 Mbps untuk upload. Coba apakah limit bandwidth kita pada virtual ini berhasil atau malah melebihi 10. Kita tunggu tesnya sampai selesai. Tidak lebih dari 10 sebenarnya. Hitungannya ini sudah masuk benar, tapi karena internetnya lagi bagus pada jam segini, itu artinya wajar saja. Kalau tidak percaya, kita coba tes lagi. Limit bandwidthnya sudah berhasil, meskipun ini jadi 11, tapi itu hitungannya masih ada di